Saya lanjut ya. Jadi kalau kita lihat catatan dari seismograf, itu bagian yang flat ini berarti tidak ada gempanya, dan ketika dia mulai mengalami displacement ke kiri dan ke kanan, dia mulai mencatat adanya pergerakan akibat gempa. Dan ini yang terjadinya gempa ini, terjadinya getaran ini yang dicatat oleh seismograf, itu sebenarnya gabungan dari beberapa gelombang yang dipancarkan oleh sebuah gempa. Nah, gelombang yang dipancarkan sebuah gempa itu ada 4 jenis, sebenarnya 2 kategori. Ini gelombang P dan gelombang S ini yang merambat melewati permukaan dalam bumi kita, sedangkan love waves dan Rayleigh waves itu merambat dari permukaan bumi kita. Saya ada satu ilustrasi yang saya dapatkan dari IRIS website. Nanti kalian bisa tonton secara penuh videonya ini. Saya akan sediakan linknya di deskripsi video ini. Saya akan putarkan sedikit saja mengenai P waves, S waves, dan Rayleigh and love waves. Earthquakes produce different types of waves, like body waves and surface waves, and these waves travel out from an earthquake in all directions. Body waves, like P and S waves, travel a curving path through the Earth. As a result, they arrive at seismic stations from below. P waves are compressive waves that cause temporary microscopic deformation of the Earth in the direction the wave is traveling. Thus, energy is primarily recorded on the vertical component of the seismogram, with less energy recorded horizontally. S waves move more slowly and are more destructive since they advance with a shearing or back and forth motion. Because S waves arrive later than P waves, they're usually seen on a seismogram as a second pulse. S waves cause deformation perpendicular to the direction of wave travel, which is primarily horizontal or back and forth motion, with less energy recorded on the vertical or up and down component. The slower surface waves, such as love and Rayleigh waves, move in a more complex undulating pattern and thus show up on all 3 components. Jadi disebutkan di situ ada khususnya gelombang P dan gelombang S itu datangnya itu berbeda, ya. Gelombang P lebih dahulu sebagai pendahuluan, baru gelombang S. Nah, kalau gelombang P itu sifatnya seperti kalau kalian bayangkan sebuah selingki, itu dia bergerak maju dan mundur. Kalau S waves itu seperti riak air yang misalkan tadinya airnya tenang lalu dijatuhkan benda, dia kemudian bergelombang, itu S waves. Nah, kalau love ini sebenarnya ngomong-ngomong, love ini bukan berarti artinya cinta. Love ini adalah nama belakang orang yang menyampaikannya. Jadi dia seperti bergelombang ke arah horizontal, seperti bayangkan analoginya ular yang berjalan. Dia bergeser ke kiri dan ke kanan. Nah, kalau Rayleigh waves ini dia sifatnya berputar, memutarin seperti arah jarum jam dan kemudian bergerak. Nah, saya mau fokus kepada gelombang P dan gelombang S, ya. Gelombang P dan gelombang S ini berbeda rambatannya. Ini gelombang P itu merambat lebih cepat, 6 km per detik di batuan, sementara gelombang S itu merambat lebih lambat, sekitar setengahnya kurang lebih. Nah, dengan memperhatikan ini, kira-kira menurut kalian apa yang bisa digunakan untuk early warning system pada gempa? Di tugas awal yang ketika saya sampaikan video tentang gempa itu di Jepang cukup aplikasinya cukup sudah mapan bagaimana pengetahuan tentang perbedaan kedatangan gelombang P dan gelombang S ini dimanfaatkan untuk early warning system. Jadi untuk kereta api cepat yang ada di Jepang, begitu gelombang P muncul, itu kereta api cepat di Jepang itu otomatis berhenti sebelum S-nya datang, gelombang S datang. Jadi gelombang S itu yang lebih merusak, sehingga kereta apinya bisa diberhentikan supaya tidak terlalu merusak dan penumpangnya bisa dievakuasi. Itu perbedaan antara datangnya gelombang P dan gelombang S. Nah, jadi dengan mengetahui perbedaan antara kedua gelombang ini, ya, kita
perbedaan waktu antara gelombang S dan gelombang P ini bisa diketahui dari catatan seismografnya. Jadi dari stasiun pencatat gempa bisa ketahuan berapa lama sih perbedaan antara gelombang S dan gelombang P ini dengan menggunakan prinsip bahwa kecepatan itu adalah jarak per waktu atau waktu adalah jarak dibagi kecepatan. Jadi ini waktu antara S dan P perbedaannya ya jarak dibagi kecepatan gelombang S dikurang jarak yang sama dibagi dengan kecepatan gelombang P. Dengan melakukan ini kita bisa mengetahui di mana lokasi gempa itu. Dengan itu aplikasi lain dari gelombang P dan gelombang S ini selain untuk early warning system juga bisa digunakan untuk mengetahui di mana sih lokasi terjadinya gempa. Nah, jadi kalau kita lihat seismograf, di sini bisa kita tahu perbedaan waktu antara datangnya gelombang P dan gelombang S. Ya, datangnya gelombang P itu bisa dikatakan gampang diidentifikasi. Begitu ada goyangan, berarti itulah munculnya gelombang P. Tadinya diam, kemudian bergetar seismografnya. Nah, dari mana kita tahu bahwa ini adalah mulainya gelombang S? Ya, itu dari fakta bahwa gelombang S itu lebih merusak dibanding gelombang P. Jadi kalau kalian perhatikan di sini di gelombang S ini ordinatnya atau magnitudenya semakin besar ya dibandingkan dengan yang sebelum-sebelumnya. Jadi itu pertanda bahwa gelombang S itu sudah tiba. Dan ini perbedaan gelombang S dan gelombang P itu adalah waktu yang diperlukan tadi ya. Nah, tentunya penentuan di mana gelombang S ini mulai bergerak itu seismolog yang lebih berkompeten untuk menyebutkannya ya. Jadi dengan pengetahuan ini kita nanti bisa mengetahui di mana sih pusat sebuah gempa itu. Caranya dengan dari 3 buah stasiun ya, stasiun pencatat gempa yang misal mencatat sebuah gempa ya, katakan tadinya ini tidak tahu di mana lokasinya ya. Jadi dari stasiun 1, stasiun 2, stasiun 3 melakukan perhitungan seperti yang saya lakukan tadi karena setiap stasiun itu kan memiliki waktu perbedaan gelombang S dan gelombang P. Lalu kemudian dilakukan perhitungan untuk mendapatkan berapa sih delta jaraknya antara delta 1, stasiun 1, delta 2, stasiun 2, delta 3, stasiun 3. Lalu kemudian dari angka itu dibuat lingkaran yang berdiameter sebesar delta yang dihitung dari persamaan yang tadi. Demikian juga dari stasiun 2 dan stasiun 1. Nah, di mana ketiga lingkaran tersebut bertemu, kira-kira disitulah epicenternya. Itu yang bisa dilakukan. Nah, ini cara mendapatkan epicenter sebuah gempa. Nah, tapi sebenarnya kalau kita bayangkan ini tadi lokasi ke pusat gempanya di bawah bumi kita sana, yang kita hitung menggunakan persamaan yang ini tadi, delta ini ya. Kalau ini ketahuan, ini juga ketahuan, kita bisa menghitung deltanya. Ya, itu sebenarnya karena gelombang itu tentunya akan mencari jarak terdekat. Jadi sebenarnya yang kita hitung itu adalah jarak dari sini ke sini. Ya, jadi ini jarak terdekatnya ini namanya hypocenter ke gempa. Kalau yang di atas permukaan tanahnya ketika ditarik garis vertikal ini namanya epicenter. Dan kemudian ketika kita membuat diagram ini, membuat lingkaran, ini kan di atas map peta bumi dan itu kan peta bumi 2 dimensi. Jadi yang sebenarnya kita dapat ini adalah jarak ini. Nah, dengan menggunakan persamaan Pythagoras, tentunya kita bisa mendapatkan kedalaman yang ini gempanya bisa diketahui di mana lokasinya dan kedalaman berapa. Ya. Jadi kira-kira begini, saya kasih satu contoh misalkan ada 3 stasiun, ya, ada 3 stasiun pencatat ABC, mereka mencatat datangnya gelombang P dan gelombang S dari sumber gempa yang sama. Dan tentunya karena jaraknya berbeda-beda, waktu kedatangan dan waktu kedatangan P dan S itu akan berbeda-beda. Nah, ini perolehlah perbedaan waktu antara gelombang S dan gelombang P. Jadi dengan menggunakan persamaan yang tadi, kita balik sedikit, kita menghitung deltanya. Delta adalah waktu TSP
perbedaan antara S dan P dibagi 1/PS yang 3,5 km per detik, yang ini yang yang ini gelombang S yang lebih lambat ya, gelombang P yang lebih cepat. Ya, ini yang 6 km per detiknya. Lalu kita perolehlah misalkan angkanya delta untuk jarak delta ke stasiun yang dihitung dari stasiun A, stasiun B, stasiun C. Masing-masing nilainya seperti demikian ini dari menggunakan persamaan ini ya. Lalu dari masing-masing stasiun kita buat lingkaran sesuai dengan radius yang kita hitung. Misalkan stasiun A ini di peta di contoh soal itu dapatnya di sini lokasinya. Kemudian kita bikin radius, dia 7.500 km di peta bumi. Demikian juga stasiun B, dalam hal ini di sini lokasinya, radius 3.600 km. Stasiun C, radiusnya 2.700 km. Kemudian di mana ketiganya bertemu, nah disinilah pusat gempanya, epicenter dari gempa tersebut. Mudah-mudahan bisa dipahami ya bagaimana cara menghitung atau menentukan lokasi gempa, epicenter gempa itu di mana. Dan tentunya di soal ini titik pertemuan ketiganya persis di satu lokasi. Sebenarnya tidak demikian adanya. Ini hanya untuk ilustrasi. Lebih tepatnya sih sebenarnya lokasi epicenter itu di areal tertentu. Di epicenter itu adalah luasan ini. Ini pertemuan dari ketiga lingkaran tersebut, tidaklah di satu titik. Jadi kira-kira misalkan pusat gempanya adalah di Lampung, di Bandar Lampung gitu, atau di Kedaton. Jadi Kedaton itu sementara cukup luas. Jadi dia tidaklah satu titik yang jelas kepastiannya gitu ya. Jadi mudah-mudahan ini bisa dipahami cara mencari epicenter sebuah gempa. Terima kasih buat perhatiannya ya.